Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah teori belajar bahasa Ibu Hemas Haryas Harjas Susetya MPD, dan tak lupa teman-teman TBID yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tentang mata kuliah teori belajar bahasa. Dalam kesempatan ini yang saya terangkan adalah konstruktivisme dalam belajar bahasa. Baik teman-teman, nah, konstruktivisme teori belajar bahasa ia adalah suatu teori belajar yang mendorong siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri, baik dari lingkungan maupun dari sekitar. Ada 4 hal yang saya catat yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran konstruktivisme ini. 1, ialah mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua ialah mengutamakan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Baik. Jadi konsep dasar teori konstruktivisme ini adalah pengetahuan merupakan hasil konstruksi manusia. Jadi teori ini berpandangan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit melalui pengalaman. Poin penting juga saya cantumkan di sini adalah pengetahuan hanya ada di dalam pikiran manusia. Ada juga pengetahuan dibangun melalui pengalaman tadi yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga ialah pengetahuan tidak dapat dipisahkan oleh aksi dan interaksi. Jadi pengalaman seseorang itu didapat melalui aksi dan interaksi. Mungkin segitu saja tentang teori konsep dasar teori konstruktivisme. Tokoh utama teori konstruktivisme ini adalah Vygotsky, terkenal dengan teori Zone of Proximal Development atau dikenal dengan ZPD, zona perkembangan proksimal. Sebelum itu kita harus tahu dulu siapa itu Vygotsky. Ia adalah tokoh psikologi asal Rusia. Ialah seorang tokoh pendidikan dan juga tokoh psikologi pada tahun 1930-an. Baik, teori zona perkembangan proksimal atau ZPD tadi merupakan teori perkembangan kognitif. Istilah proksimal sendiri mengacu pada kemampuan yang hampir dikuasai oleh semua peserta didik, namun masih perlu dibimbing oleh orang yang ahli dalam penggunaannya. Konsep ini mementingkan bimbingan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Dalam konsep ini, tugas yang berada di zona perkembangan proksimal adalah tugas yang masih sulit dilakukan secara mandiri oleh anak didik, tetapi dapat dilakukan dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mengetahui konsep tersebut. Jadi ketika kita belajar sendiri disebut belajar kognitif. Kita belajar sendiri dan kita dibimbing oleh orang dewasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.